Assalamualaikum sahabat mutu pendidikan. Kurikulum prototype menjadi salah satu alternatif kurikulum untuk diimplementasikan di satuan pendidikan, terutama dalam konteks menyikapi perubahan yang sedemikian pesat. Ya. Seperti apa kurikulum prototype itu akan kita perbincangkan secara eksklusif dengan tim dari Pusat Kurikulum Badan Standar Kurikulum, Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, dan PLT Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita Bu Farah dari BSKP Kemdikbudristek. Selamat siang Bu Farah. Dan Ibu PLT Kepala LPMP Jawa Tengah, Ibu Nugraheni Tri Astuti. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Bu Alif, selamat siang pemirsa, Sobat Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Iya, kita akan berbincang secara eksklusif dan santai bersama dua tokoh kita yang luar biasa ini. Ya. Bu Farah, ya. Sekarang ini nih kurikulum prototype ya sedang menjadi isu yang hangat diperbincangkan di kalangan sahabat mutu pendidikan. Ya. Banyak yang ingin segera menggunakan kurikulum tersebut, tapi juga tidak sedikit yang masih bingung nih Bu. Ya, bagaimana sih mengimplementasikannya? Sebetulnya apa sih Bu kurikulum prototype itu dan siapa yang mesti menerapkan kurikulum tersebut? Baik, terima kasih Ibu. Saya izin menjawab mungkin ya. Nah, jadi memang Bu, untuk ibaratnya nih istilah dari kurikulum prototipe ini kan sekarang memang lagi marak ya gitu. Jadi sudah setahun terakhir ini sebenarnya gitu ya. Cuman memang masih banyak yang bertanya-tanya itu sebenarnya apa sih? Kurikulum baru kah gitu ya? Atau memang sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa saya sampaikan, kurikulum prototipe ini sebenarnya memang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Gitu. Ini sebenarnya salah satu opsi dari kurikulum pemulihan pembelajaran gitu ya. Jadi seperti sudah diketahui kan ada opsi-opsi kurikulum ya untuk saat ini yang memang disampaikan. Jadi ada yang kurikulum K13 ya, masa pandemi yang kemarin itu, jadi ada kurikulum yang sederhanakan, ada juga mandiri sama kurikulum prototipe ini sebenarnya masih opsional gitu. Jadi kita sebenarnya masih punya opsi itu gitu ya. Ada 4 opsi sebenarnya. Nah, tapi memang karena ini munculnya belakangan gitu ya. Jadi memang orang-orang juga baru mendengar belakangan. Tapi sebenarnya dia merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya gitu ya. Jadi bukan hal yang baru. Penyempurnaan dari kurikulum penyempurnaan ya, penyempurnaan. Dan gitu sekolah ya. boleh memilih di antara opsi-opsi tersebut. Boleh memilih. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Iya, gitu. baik. Jadi masih tergantung dari kesiapan satuan pendidikan, dan balik lagi kalau kurikulum kan kita berbicara memang konteks dari karakteristik satuan pendidikan dan memang kebutuhannya apa gitu. Jadi balik lagi Bu, bukan sesuatu yang wajib tapi itu optional, masih bisa memilih ya. Iya. Demikian. Iya. Bu, kalau itu sebagai sebuah opsi gitu ya, opsi untuk dipilih satuan pendidikan, tentu saja ada kelebihan-kelebihan gitu ya, sehingga satuan pendidikan itu memberikan pilihannya kepada kurikulum tersebut. Apa sih Bu kelebihan dari kurikulum prototype ini? Baik, kalau tadi saya sampaikan sebenarnya penyempurnaan, tentunya kita berangkat dari yang sudah ada gitu ya. Berarti ada nih hal yang memang belum ada di sebelumnya tapi sekarang jadi ada gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa saya sampaikan untuk kurikulum prototipe ini satu ya, yang memang ada adalah untuk untuk kegiatan kan biasanya kalau kegiatan pembelajaran kita dulu hanya kenal misalnya kegiatan rutin gitu ya, kegiatan rutin. Nah, kalau untuk yang sekarang nih kebaruannya ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu salah satu kebaruannya gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita kenalnya PPK ada kok, tetap ada. Tapi memang kalau proyek ini karena nilai-nilai karakter itu tidak hanya ibaratnya bukan hanya nilainya saja, bukan hanya diinfuse gitu ya, tapi kita juga membiasakan peserta didik kita ini untuk memahami dan kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kemudian dia mencari solusi apa ya yang di lingkungan kita ada masalah ini, gimana cara kita untuk mengatasinya. Jadi itu salah satu yang diangkat dari si proyek profil pelajar Pancasila ini, dan itu ada di struktur kurikulum gitu ya. Jadi itu nanti dinilai juga, itu salah satu kebaruan. Kemudian ada platform digital kita manfaatkan. Jadi kalau dulu kan ibaratnya
guru tuh agak kesulitan gitu ya untuk mencari ibaratnya contoh-contoh perangkat yang sesuai, perangkat pembelajaran sesuai seperti apa. Nah, kalau yang sekarang ini ada platform digital. Jadi guru tidak hanya sekedar dapat informasi tapi juga bisa berbagi informasi gitu. Itu salah satu ibaratnya yang memang kita angkat untuk di sekarang nih, salah satu kelebihannya. Sama kita ada penguatan untuk fungsi asesmen. Dulu ada, sekarang kita kuatkan lagi. Itu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru banget sih, enggak gitu. Artinya juga mengakomodir apa sih yang diingini oleh sekolah gitu ya. Iya. Mengakomodir minat siswa gitu. Betul. Jadi ini memungkinkan sekali untuk guru-guru itu teaching at the right level. Jadi siswa-siswa peserta didik itu dilengkapi kebutuhannya, layanan pendidikannya sesuai dengan memang kebutuhannya dia gitu ya. Sama makanya tadi ibaratnya kebaruannya apa ya itu. Kalau kompetensi sama kok kompetensi, cuman memang bedanya untuk yang sekarang kita pakai istilahnya capaian pembelajaran. Itu mungkin yang membedakan saja. Iya Ibu, ada capaian pembelajaran ya Bu ya. Nah, ini sebagai hal yang menarik karena di kurikulum sebelumnya itu kan belum muncul ini. Nah, Ibu, selain capaian pembelajaran, apa saja sih yang udah disiapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu berkaitan dengan nanti bagaimana nih satuan pendidikan itu mengembangkan ya kurikulum operasionalnya, mengembangkan desain pembelajaran dan asesmennya. Baik. Jadi ini sebenarnya saya kelewat tadi ya. Salah satu ciri dari untuk yang si kurikulum prototipe ini sebenarnya adanya pembagian kewenangan yang jelas. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan yang disiapkan pemerintah pusat apa? Iya, yang disiapkan pemerintah pusat ada 3 sebenarnya yang dipersiapkan, ditetapkan ya. Jadi satu adalah struktur kurikulum, yang kedua itu capaian pembelajaran, dan yang ketiga prinsip asesmen dan pembelajaran. Tapi kita tidak hanya menetapkan, kita juga menyediakan apa itu yang tadi saya sampaikan. Jadi perangkat ajar di dalamnya ada apa aja? Ada buku teks pelajaran, ada modul ajar, ada model project ya, modul si projectnya gitu ya. Kemudian memang bahan ajar. Jadi itu kita sediakan. Apa satuan pendidikan boleh bikin? Ya boleh, kan kita hanya menyediakan contoh. Jadi monggo, kalau namanya contoh, mau membuat yang lain selain itu, ya silakan saja. Itu tidak ditetapkan, tapi kita berikan contohnya sama panduan-panduannya, gitu ya. Gitu. Artinya dari satu filosofinya, kemudian struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran sampai ke contohnya sudah ada ya. Contohnya. Dan satuan pendidikan boleh memilih itu. Boleh memilih. Ya, yang cukup menantang tentu saja menggunakan platform digital, juga ada pendampingan dan lainnya gitu. Nah, sekarang saya mau ke Ibu PLT nih. Iya, Bu PLT. Iya, melihat kompleksitas kurikulum prototipe yang disampaikan Bu Farah tadi, kira-kira nih bagaimana kesiapan LPMP Jawa Tengah dalam mendelivery gitu ya. Seperti apa sih kurikulum itu supaya satuan pendidikan di Jawa Tengah ini memahaminya, kemudian menerapkannya gitu. Nah, silakan Ibu. Iya, terima kasih nih Bu Alif dan Mbak Farah yang sudah menyampaikan informasi mengenai kurikulum prototipe ini secara lebih detail. Bahwasanya LPMP Jawa Tengah sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tentu ini menjadi menjadi corong gitu ya, atau yang mengawal kebijakan tersebut terimplementasi sampai ke satuan pendidikan. Nah, sebelum terimplementasi ke satuan pendidikan, tentu kita harus meyakinkan dulu kepada pemerintah daerah selaku pemilik kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Oleh karenanya LPMP Jawa Tengah tahun ini akan menyelenggarakan rapat koordinasi yang mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi se-Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bapeda di Kabupaten Kota dan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kepala BKD atau BKPSDM Kabupaten Kota dan Provinsi se-Provinsi Jawa Tengah. Nah, mengapa Bapeda? Karena di Bapeda ini punya kewenangan untuk menyusun program kerja yang ada di pemerintah daerah, terutamanya terkait dengan pendidikan. Kemudian kenapa BKD diundang begitu ya? Karena di BKD atau BKPSDM ini memiliki kewenangan untuk meningkatkan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan terutamanya, sehingga program-program terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ini ada di ranahnya BKD atau BKPSDM. Kemudian kenapa Dinas Pendidikan? Karena core dari pendidikan ini, core bisnisnya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, sehingga ketiga pejabat ini menjadi sangat penting untuk kita intervensi terlebih dahulu agar mereka memahami bagaimana kurikulum ini nantinya ketika diterapkan di satuan pendidikan berikut manfaat-manfaatnya. Oleh karenanya, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan rakor, mengundang para pejabat tersebut. Untuk selanjutnya tentu harus ditindaklanjuti secara teknis. Nah, kemudian kita akan menyusun atau membuat kegiatan yang namanya forum group discussion, tentu akan mengundang kepada bidang-bidang yang lebih teknis tentunya ya, untuk bisa mengimplementasikan atau membuat program-program ini menjadi lebih operasional yang nantinya bisa menyentuh ke satuan pendidikan. Sementara kesatuan pendidikan sendiri tentu kita harus membekali terlebih dahulu pegawai LPMP Jawa Tengah, terutamanya para pejabat fungsional tertentu dan para pejabat fungsional umum, agar mereka nantinya ketika mendampingi satuan pendidikan sudah jauh lebih memahami, sehingga satuan pendidikan yang didampingi ini menjadi lebih nyaman, lebih mudah mereka untuk mengimplementasikan dan menjadi satu kebutuhan kurikulum prototipe ini. Artinya memang untuk deliverikan kebijakan itu sampai implementasi dibutuhkan sinergitas ya Bu ya. Tentu saja. Ya, dengan pemerintah daerah, dengan pejabat setempat, membangun ekosistem pendidikan yang saling sinergi gitu ya. Wah, ini sebuah hal yang menarik. Bu Heni, strategi secara teknis boleh nggak disampaikan gitu ya supaya sahabat mutu pendidikan ini lebih bersemangat gitu ya. Oh, nanti kita akan bersama dengan LPMP Jawa Tengah gitu ya untuk membangun seperti apa sih kurikulum ini, mengimplementasikan gitu Bu ini. Baik, terima kasih. Ini Mbak Farah juga ini perlu memahami juga kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, bahwasanya sampai dengan saat ini sekolah yang mengimplementasikan benar-benar kurikulum prototipe ini baru di sekolah penggerak yang jumlahnya hanya 265. Sementara di Provinsi Jawa Tengah ini yang menjadi sasaran program LPMP Jawa Tengah ini mencapai 24.800-an lebih. Bisa dibayangkan ketika hanya 265 sekolah, tentu sekolah-sekolah yang lain ini berhak untuk mendapatkan layanan yang sama gitu ya. Oleh karenanya kita berharap nanti melalui pintu masuk program sekolah penggerak, artinya para kepala sekolah yang berminat ke kurikulum prototipe, mereka mendaftar dulu melalui program sekolah penggerak, sehingga kita tahu seberapa besar kemauan dari kepala sekolah ini tertarik di program sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ini. Nah, dari jumlah kepala sekolah yang mendaftar inilah nanti kita akan petakan berapa kekuatan LPMP untuk bisa melayani sekolah-sekolah terutamanya di luar sekolah penggerak agar kita bisa memberikan layanan untuk sekolah-sekolah tersebut mengimplementasikan kurikulum prototipe. Oleh karenanya perlu ada sinergi dengan kabupaten kota, mengingat kalau hanya menggunakan kekuatan yang ada di LPMP Jawa Tengah saja tentu tidak cukup gitu ya. Oleh karenanya kita perlu bersinergi dengan kabupaten kota agar nantinya jumlah yang banyak ini bisa kita perbanyak lagi gitu ya. Bisa kita songgo, istilahnya bisa kita kerjakan secara bersama-sama sehingga harapannya akan menjadi lebih ringan, lebih mudah dan lebih terjangkau ke seluruh satuan pendidikan. Artinya memang selain dari sekolah yang masuk di program sekolah penggerak dengan jumlah 265 ya Bu ya. Berarti kurang lebih belum sampai 2% ya dari total jumlah 24.000
ya. Artinya memang perlu banyak lagi energi, effort yang perlu kita siapkan untuk implementasi itu, iya. Namun demikian mohon izin saya potong Bu Alif. Ya, silakan. Dari 265 sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum prototipe tadi, kita juga perlu melihat implementasinya sejauh mana gitu ya. Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah atau tujuan dari kurikulum prototipe tadi? Nah, ini tentu saja kita perlu melihat ke arah sana agar sekolah penggerak ini bisa dijadikan model untuk implementasi kurikulum prototipe. Jadi modelnya itu dari sekolah penggerak, kemudian kita mungkin ada monef gitu ya, monitoring evaluasi sejauh mana ketelaksanaannya. Nah, kemudian nanti diimbaskan juga di sekolah di luar sekolah penggerak gitu ya. Wah, ini bukan main ini, artinya banyak hal yang perlu disiapkan ya Bu Heni. Tentu saja. Bu Heni ada target apa nih supaya jumlah sekolah di Jawa Tengah ini berapa persen sih nanti yang mau disasar di tahun 2022 ini? Harapannya semua sekolah gitu ya. Harapannya semua sekolah ini tertarik dulu. Mereka pengen tahu dulu. Artinya ketika mereka pengen tahu dulu, entah nanti sesuai dengan kebutuhan atau tidak gitu ya, tentu akan kita sesuaikan. Tadi Mbak Farah bilang ada beberapa opsi kurikulum yang diimplementasikan. Barangkali dengan kurikulum prototipe ini bisa mengkolaborasikan dengan kurikulum 2013. Artinya ketika menerapkan kurikulum prototipe ini sekaligus menerapkan kurikulum 2013-nya. Nah, barangkali yang terjadi seperti itu. Nanti kita akan mengikuti kebutuhan yang ada di sekolah, menyesuaikan dengan kemampuannya, tentu saja ya. Dan ini perlu ada semacam gerakan dari kepala sekolah untuk mau berubah dulu. Nah, ketika mau berubah dulu itu, maka mereka harus masuk dulu, lihat dulu kurikulum prototipe seperti apa, seperti itu. Artinya memang bisa sinergi ya Bu Farah ya, antara kurikulum 2013, kemudian kita intervensi di sana, filosofi dari kurikulum prototipe gitu ya. Bu Farah ini, saya ke Bu Farah lagi ya Bu. Bu Farah, tadi berkaitan dengan proyek pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang itu digagas di kurikulum 2000. Kurikulum prototipe nih ya. Seperti apa sih Bu itu proses menyusun sebuah proyek untuk penguatan pelajar Pancasila nanti dengan kompetensi yang ada di kurikulum 2013 atau dengan capaian pembelajaran di kurikulum prototipe. Ya, silakan Bu. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk proyek profil pelajar Pancasila itu dari pemerintah itu sudah menetapkan 7 tema. 7 tema ya? Ada 7 tema. Untuk semua jenjang? Untuk semua jenjang. Jadi kecuali PAUD ya. Jadi karena kalau PAUD itu kan pembelajaran sudah terintegrasi. Gitu. Jadi dia tidak ibaratnya tidak pakai proyek ini pun dia sudah bisa berjalan sendiri gitu ya. Cuman kalau untuk SD, SMP, SMA, SMK SLB itu menggunakan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kalau SMK malah ditambah budaya kerja gitu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Karena memang kan karakteristiknya itu untuk ibaratnya memang siap kerja ya. Jadi memang agak beda dia gitu. Nah, itu kita menyediakan sebenarnya ada 7 tema di situ. 7 tema di situ nanti bisa dipilih. Ya, jadi SD itu minimal 2 per tahun, SMP SMA selanjutnya itu 3 gitu ya. Nah, itu juga balik lagi itu disediakan gitu. Maksudnya temanya pemerintah menyediakan temanya, kemudian juga panduannya dan contoh-contoh model proyeknya gitu. Tapi satuan pendidikan boleh mengembangkan sendiri. Jadi temanya sudah given, tapi topiknya boleh dikembangkan sendiri. Gitu ya, beda ya. Jadi kalau misalnya itu masing-masing mungkin tema besarannya sama, tapi nanti kondisi ibaratnya satuan pendidikan dan karakteristik daerahnya kan mungkin berbeda. Jadi itu yang kita angkat menjadi topiknya. Jadi memang kita ibaratnya nih kita menstimulasi peserta didik kita untuk yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, untuk bisa aware gitu ya dengan isu-isu yang memang terjadi di lingkungannya. Apa sih gitu ya ibaratnya yang permasalahan yang terjadi di lingkungannya, bagaimana solusinya gitu ya. Jadi nanti dia akan berusaha untuk ibaratnya berdiskusi dengan teman-temannya, dibimbing dengan gurunya ya, untuk memang berusaha mencari solusi untuk itu, step-stepnya seperti apa gitu. Jadi sama kalau kayak kita bikin proyek kan perencanaannya dulu ada perencanaan gitu.
Terus nanti sintaksnya gimana nih, langkah-langkah kita mau bikin project itu seperti apa gitu. Muncul di situ ya. Nah, itu juga ada gitu. Nah, untuk si project ini pun ada durasi waktunya, tapi pemerintah itu tidak menetapkan misalnya nih satu project setahun, enggak gitu. Itu balik lagi tergantung dari memang tema yang memang diangkat ya, topik yang diangkat, dan memang di situ seperti apa dikembangkan, dikemas projectnya gitu. Jadi ada fleksibilitas ya. Ada fleksibilitas kan, Iya. balik lagi kalau kayak kita SD mungkin temanya bisa sama, tapi Iya. kan kedalamannya mungkin berbeda. Iya. Bagaimana cara anak menyikapi ibaratnya permasalahan yang ada dan solusi yang dia berikan gitu. Iya. Jadi kurang lebih demikian kalau saya bisa cerita. Artinya proyek pelajar Pancasila itu menjadi sebuah aktivitas di satuan pendidikan ya, yang nanti akan disupport oleh berbagai macam mata pelajaran gitu ya, supaya tercapai gitu apa yang diharapkan pada aspek-aspek di pelajar Pancasila itu. Iya. Bu Farah, kalau tentang pembelajarannya nih Bu, ya pembelajarannya. Tadi Bu Farah mengatakan bahwa ini mengakomodir pembelajaran yang the right level ya, teaching at the right level. Nah, itu seperti apa nih Bu? Baik ya, itu jadi balik lagi nih. Teaching at the right level. Jadi kalau ini kan untuk yang di kurikulum yang prototipe sekarang ini memang kita penguatan fungsi asesmen salah satunya ya gitu. Jadi yang dulu-dulu juga ada ya fungsi asesmen, tapi ini kita kuatkan kembali. Dalam arti di sini asesmen yang formatif, sumatif, diagnostik itu yang kita angkat gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan siswa kita ini ada di mana gitu ya, tingkatannya di mana. Itu kita di situ kita menggunakan ketiga asesmen ini, terutama asesmen diagnostik itu yang kita angkat gitu ya, itu kita angkat pertama gitu. Anak ini kelebihannya apa sih, kesulitan dia apa sih? Nah, kita berangkat dari itu gitu ya, untuk kita merancang memang, iya kita memang merancang untuk pembelajarannya. Dan balik lagi karena kita menggunakan capaian pembelajaran gitu ya, capaian pembelajaran itu kan kita menyusunnya ibaratnya kalau untuk capaian pembelajaran kita pakai istilahnya nih fase nih ya, fase. Jadi memang ada fase yang 2 tahun, ada yang juga per tahun, tapi umumnya tuh 2 tahun gitu. Nah, kita tetapkan ini 2 tahun supaya memang ibaratnya siswa itu bisa mendalami suatu topik secara mendalam. Jadi nggak buru-buru nih gitu. Kalau setahun kan wah belum selesai anaknya gitu ya. Tapi kalau 2 tahun dia amat sangat dimungkinkan mendalami segala sesuatu itu tidak terburu-buru gitu ya. Itu. Kemudian kalau tidak terburu-buru dan memang itu kan nanti sesuai dengan ibaratnya kita proyeksikan sesuai memang dengan kebutuhan anak. Jadi gini, kalau capaian pembelajaran dari pusat kita hanya menetapkan yang per 2 tahun itu, ada sih yang setahun, tapi karena itu masih global sifatnya ya, nanti guru-guru di satuan pendidikan itu yang harus menurunkan menjadi capaian per tahun. Gitu. Iya. Jadi balik lagi pemerintah tidak menetapkan gitu ya. Jadi hanya menetapkan yang besaran yang per umumnya yang per 2 tahun itu, fasenya itu umumnya per 2 tahun. Itu yang ditetapkan pemerintah. Untuk per tahunnya gimana? Balik lagi itu satuan pembelajaran yang akan menurunkannya. Jadi sesuai nih kebutuhan anak gitu ya. Konsep merdeka belajarnya masuknya. Nah, gitu. Jadi anaknya sebenarnya anaknya nih kemampuannya sampai sini. Ya sudah, nanti kita turunkan sampai kompetensi si anak itu ada di mana gitu. Nah, itu tadi balik lagi dengan penggunaan si asesmennya tadi. Iya. Baik, satu lagi nih Bu Farah nih. Emang menarik ya. Bu, berkaitan dengan asesmen ya. Kan ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan sumatif nih. Penerapannya seperti apa sih Bu Farah ini? Iya. Nah, itu balik lagi. Jadi untuk ketiganya ini sebenarnya kita pakai gitu ya. Untuk tiga ini kita pakai gitu. Nah, kalau untuk asesmen diagnostik itu memang kita gunakan di awal. Jadi pada saat anak masuk sekolah nih, itu dulu yang kita pakai gitu ya. Jadi mungkin kalau guru-guru ibaratnya untuk satuan pendidikan pastinya saat anak masuk kita observasi dulu. Nah, di situ sebenarnya proses asesmen diagnostika tuh udah jalan tuh gitu ya gitu. Nah, itu. Nah, nanti ibaratnya saat anak ini belajar gitu ya, saat anak ini belajar baru nanti itu akan masuk formatif dan sumatifnya. Jadi itu mengikuti proses pembelajaran, tapi diagnostiknya pun bisa tetap jalan gitu. Jadi diagnostik itu bukan hanya dilakukan di awal, tapi sepanjang perjalanan anak itu gitu. Jadi sehingga kalau nanti misalnya di saat kita belajar anaknya ada yang ini kurang nih ya, maksudnya kayaknya nggak sesuai nih pembelajarannya, kita evaluasi lagi gitu ya, kita gunakan si asesmen itu gitu. Untuk memperbaiki pembelajarannya. Untuk ibaratnya berarti ini kemarin saya waktu bikin ibaratnya mungkin saya bikin tujuan pembelajarannya kurang tepat nih gitu ya, nggak sesuai nih, tidak, ibaratnya saya tidak mencapai kompetensi, saya tidak melihat kompetensi si anak ini gitu, sehingga itu yang memang perlu direvisi lagi
oleh gurunya. Kembali lagi ke fungsi si asesmennya itu. Oh iya. Demikian kalau bisa saya sampaikan. Iya, baik Bu Farah. Jadi kita sudah membincangkan tentang konsep kurikulum prototype-nya, implementasi di pembelajarannya, implementasi di asesmennya gitu ya. Nah, Bu Henny nih, melihat kompleksitas yang seperti itu ya, meskipun dulu di kurikulum 2013 juga sudah melaksanakannya, namun ini dengan pembenahan, penyempurnaan. Ibu adakah pesan khusus nih untuk sahabat mutu pendidikan kita di satuan pendidikan supaya benar-benar nanti mantap gitu ya untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut? Iya, bahwasanya pendidikan itu sebenarnya kita teringat pesan Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Artinya pendidikan pola pengajaran yang lalu yang sudah kurang sesuai sehingga menyebabkan anak ini menjadi kurang bersemangat ketika belajar, ini mulai kita rubah. Artinya fokusnya kepada anak. Sehingga harapannya dengan kurikulum prototype ini mampu mengakomodir kebutuhan anak. Kemudian anak-anak ini menjadi senang dengan belajar. Karena dengan belajar mereka bisa menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian membandingkan dengan yang lainnya. Kemudian mampu berpikir kritis sehingga ketika ada persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka bisa memberikan solusi, mencarikan solusi. Bahkan dia bisa menjadi semacam problem solving gitu ya. Dia bisa menjadi pemberi solusi di setiap persoalan hidupnya. Iya. Ini sangat menarik ya Bu ya. Tantangannya luar biasa nih satuan pendidikan untuk menghantarkan siswanya ini menjadi memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, problem solver gitu ya. Belajar secara kontekstual ya. Iya, kayaknya ini pembicaraan kita sangat menarik. Bu PMT, terima kasih atas bincang eksklusifnya siang hari ini. Bu Farah, terima kasih. Sama-sama pemirsa. Iya. Baik, sahabat mutu pendidikan, ya. Demikian perbincangan santai kita secara eksklusif dengan kedua narasumber kita yang luar biasa, ya. Semoga ini menjadi inspirasi gitu ya, menginspirasi kita bersama untuk nanti ketika memilih opsi-opsi kurikulum itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya dan memilih yang tepat gitu ya. Kalau ada yang lebih baik gitu ya, kemudian juga memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta didik, saya kira itu yang menjadi pilihan terbaik untuk satuan pendidikan ya. Terima kasih Ibu, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih sahabat mutu pendidikan, dan pemirsa. Iya, terima kasih sahabat mutu pendidikan. Jumpa lagi pada bincang eksklusif kita di topik yang lain di masa yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum.